mendatangi kampus UGM mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh, saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional yang sudah ditempuh selama ini. Tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau disebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Yeah. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Tidak ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak, ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua. Satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh, yang ditangkap lebih dulu. Iya. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi ya. Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, oh ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Kalau di dalam hukum tata negara tidak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara tidak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah, misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa dituntut kita secara internasional. Iya. Gitu, karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah, tinggal sekarang tindakan ininya, gitu, tindakan ke dalamnya. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah, karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU. Mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Baik Mahfud, ada banyak lagi yang mau saya tanyakan, tapi ya udah, kayak rangkap jabatan berarti segala macam nanti minggu depan. Itu penting tuh rangkap jabatan. Terima kasih Mahfud. Ya.